Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mengenai bagaimana cara pembuatan tugas AutoCAD saya. Nah, di sini ada beberapa tugas. Tugas yang pertama adalah membuat suatu layout. Jadi karena NIM saya ini genap, jadi saya mendapat tugas membuat suatu layout WWTP atau Wastewater Treatment Plant. Nah, kemudian tugas yang kedua adalah membuat suatu flowchart atau flow diagram dari WWTP yang udah kita ambil ini. Jadi di dalam WWTP ini ada proses apa aja sih, kemudian unitnya ada apa-apa aja. Nah, nanti dari unit-unit tersebut bagaimana proses awal hingga akhirnya. Nah, itu nanti akan dibahas pada flow chart atau flow diagram. Kemudian yang ketiga, tugasnya adalah pembuatan detail gambar. Jadi di sini gambar yang saya buat adalah gambar unit pengolahan air, screw slot press. Nah, kita langsung masuk aja ke tugas yang pertama dalam pembuatan layout. Nah, jadi di sini ada suatu layout WWTP. Nah, di sini saya ambil gambar layout ini dari Google Earth. Ini kita buka Google Earth-nya, kemudian kita langsung searching WWTP yang akan kita buat layoutnya. Bisa search nama di sini, karena di sini saya udah menentukan titiknya, jadi saya langsung klik di sini. Nah, ini adalah WWTP Beltsville Seneca Knolls yang ada di New York. Jadi ini kita sudah menentukan WWTP yang akan dibuat layoutnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan luasan dari WWTP ini. Jadi karena NIM saya di sini adalah ujungnya 6, jadi di sini saya menentukan luasnya ini sebesar 6 hektar. Satuannya dalam hektar. Nah, untuk menentukan luasan kita bisa menggunakan rules atau penggaris. Kita bisa mengambil poligon, di sini kita tentukan satuannya hektar. Nah, setelah itu kita menentukan titik-titiknya. Nah, ini yang garis merah ini sebelumnya saya udah tentukan terlebih dahulu luas 6 hektar, jadi kurang lebih untuk menentukan luasan dari Google Earth itu seperti ini. Kita bisa menggunakan metode ini. Nah, setelah menentukan luasan, kita langsung save gambar. Nah, ini gambarnya sudah tersimpan. Di sini kita bisa atur elemen-elemennya. Nah, setelah itu kita bisa langsung save image. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita mau memasukkan gambar ini ke AutoCAD. Ini kita bisa langsung print screen gambarnya. Kemudian kita buka AutoCAD. Kemudian kita bisa langsung copy. Nah, ini gambar yang sudah kita tentukan tadi luasannya, kemudian tentukan layoutnya.
Udah kita copy, kemudian kita menentukan skala. Kita juga perlu mengatur area lembar kerja kita pada AutoCAD sebelum kita melakukan pekerjaan di lembar AutoCAD ini. Nah, yang pertama yang perlu kita atur itu adalah kita mengatur unit dari lembar kerjanya. Jadi kita ketik unit. Nah, ini kita perlu mengatur precisionnya. Ini bisa kita pilih 0. Nah, ini kita bisa pilih meter. Kenapa kita pilih meter? Karena ini pengaruh awalnya dari satuan luasan. Tadi kan kita milih satuan luasannya itu 6 hektar. Nah, 6 hektar itu kita konversikan ke meter. Jadi, nah 6 hektar itu di sini saya menghitung dapatnya kalau dikonversikan ke meter itu 300 kali 200. Nah, ini kan karena dia satuannya meter, maka kita pilih unitnya dalam satuan meter. Skalanya dalam satuan meter. Kecuali kalau misal kita mau milih dalam milimeter, berarti nanti itu pada konversi hektar ke milimeter itu di sini berarti dia bukan 300 melainkan 300.000. Baru kita unitnya bisa mengubah ke milimeter. Nah, setelah kita atur unit, kemudian kita mengatur snap settingnya. Nah, ini kita bisa ketik EDS, sorry. Nah, ini kita bisa pilih select all untuk mempermudah kita dalam membantu kursor nanti untuk memilih bidang yang akan dimulai. Nah, kemudian kita juga bisa mengatur option. Nah, option ini membantu fitur penggambarannya nanti. Jadi nanti ini bisa mengatur save secara berkala supaya file AutoCAD nanti tetap aman ya. Ini kita pilih di open and save. Nah, ini kita bisa milih kita mau simpan file AutoCAD kita nanti itu di AutoCAD berapa. Nah, kita pilih di sini. Ini misal kita contohin tadi kan save-nya di AutoCAD 2018. Ntar kita tinggal OK. Nah, kita langsung masuk ke proses penggambaran. Nah, di sini sebelum kita menjiplak layout yang udah kita ambil, untuk mempermudah kita dalam pembuatan, bedakan dulu antara garis benda, garis putus-putus, dan garis dimensi. Kita klik pada layer properties. Nah, di sini saya udah setting untuk pembuatan garis benda, kemudian garis dimensi dan garis putus-putus, dari warna, kemudian dari ketebalan gambarnya. Nah, untuk warna di sini kita bebas buat penentukan warna apa. Di sini saya tentukan biru. Nah, kemudian kita menentukan jenis garisnya. Kita pilih yang ini. Nah, untuk ketebalan untuk garis benda kita tentukan yang 0,50 mm. Nah, untuk garis putus-putus kita tentukan warnanya merah, kemudian jenis garisnya kita tulis tentukan yang ini, garis tipe ini. Ini banyak jenis-jenis dari garis putus-putus. Jadi kita bebas buat menentukannya. Kita pilih yang ini. Kemudian buat ketebalan
Ketebalan kita pilih yang 0,25 mm, lebih tipis daripada garis benda, untuk membedakan antara garis benda dan garis putus-putus. Dah. Nah, setelah kita menentukan garis benda, garis dimensi, dan putus-putus, kemudian kita langsung ke proses penjiplakan layout. Nah, kita kasih contoh buat penentuan bagaimana sih untuk menentukan kotak. Nah, kotak itu kita bisa pilih rectangle, atau kita bisa ketik juga rect. Nah, ini kita langsung copy aja atau jiplak langsung aja. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misal untuk menentukan garis aja, itu kita bisa pilih line. Contoh. Nah, tinggal kita mengikuti layout yang ada di gambar. Terus untuk menentukan lengkungan seperti ini di gambar, kita bisa pilih ini. Kita bisa memilih arcs. Pilih yang 3 point. Kita tentukan titik awal. Sebentar. Kita tentukan dulu titik awal, titik tengah. Nah, kalau misal lengkungannya itu terlalu landai atau terlalu lengkung, kita bisa edit, tarik bagian tengahnya. Oke. Nah, kemudian kita menentukan dimensi. Nah, kita ambil contoh pada kotak yang udah kita buat. Kita pilih linear. Kita ambil titik ujung. Terus kita tarik. Nah, kemudian muncul dimensi gambar. Berarti panjang dari garis kotak ini itu sepanjang 49 meter. Nah, ini kita mau setting, bagaimana sih cara setting dimensinya ini? Nah, untuk caranya, kita ketik D. Nah, ini kita untuk menentukan dimension style-nya. Kita kemudian setting dimensi style-nya. Tadi kita udah ketik D, kemudian muncul layar berikut. Nah, kita pilih modify. Nah, kita untuk setting align, simbol, dan arrow. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Contoh kita mau setting line. Nah, untuk setting line ini kita bisa pilih line type-nya atau color-nya warna apa. Kemudian line weight-nya apa. Nah, ini bisa kita pilih. Kemudian kalau mau menentukan spacing-nya. Nah, terus kalau kita mau menentukan extend, contoh dari garis benda ke garis dimensi, kita bisa ketik di sini angka contohnya, misal kita input 1000. Nah, ini akan berubah. Kemudian misal kita menentukan offsetnya, misal kita contoh kasih 1000 juga. Nah, ini jarak antara garis benda dan garis dimensinya itu akan ganti.
Kemudian kita setting simbol dan arah panahnya. Nah, ini ada macam-macam arah panah. Ini kita bisa pilih, contoh kita pilih yang tipe ini. Ini untuk versi ini buat yang garis panah yang pertama. Nah, itu dia akan ganti. Kemudian yang kedua, nah, bisa kita lihat, ini kita udah sesuaikan arah panahnya. Nah, untuk ukuran panah ini juga kita bisa setting. Jadi di sini semakin besar angka yang kita input, nanti panahnya juga akan semakin besar. Sebagai contoh, kita masukin angka 4000. Nah, itu panahnya lebih tebal dari yang sebelumnya. Jadi kita di sini bisa setting sesuai dengan gambar. Jangan sampai gambarnya terlalu tebal atau garisnya terlalu tipis. Nah, ini kemudian kita untuk menentukan teks. Nah, ini kita bisa menentukan style dari gambar teksnya. Kita mau pilih apa, kemudian menentukan warna, menentukan jenis huruf. Nah, ini kita bisa ganti warna dari teksnya atau tulisan. Nah, tinggi dari teks juga kita bisa edit di sini. Sebagai contoh, misal kita input 3000. Nah, itu tulisannya semakin besar. Jadi kita input angkanya di sini menyesuaikan aja. Oke. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita melakukan set current, klik set current, baru kita close. Nah, bisa kita lihat. Sebagai contoh, kita setting dimensinya lagi. Nah, untuk arah panah udah sesuai ya. Nah, kemudian setelah setting dimensi kita gimana nih? Misal kita mau input objek pendukung. Seperti di sini kan kayak ada gambar mobil, atau enggak kita mau insert pohon-pohon. Nah, ini kita bisa ketik Ctrl 3. Nah, di sini keluar tool palette. Nah, di sini ada banyak jenis modeling, ada constraint, nah masih banyak jenis yang lain. Kita pilih di arsitektural untuk input. Contoh tadi kita mau input model mobil, misal. Nah, kita klik ini. Nah, kita klik, kemudian kita klik di sembarang tempat. Nah, kita zoom untuk lihat objek yang kita pilih tadi. Ini jadinya kecil. Nah, ini kalau kita mau perbesar, kita bisa atur juga skalanya. Nah, ini ada jenis-jenis mobil yang mau kita pilih, mau tampak atas atau tampak samping. Ini menyesuaikan aja. Nah, ini kita setting contoh tampak atas. Nah, oke.
Terus kalau misal kita mau masukin contoh pohon-pohon juga, kita bisa pilih yang ini. Kurang lebih sama untuk perintahnya. Nah, ini banyak jenis objeknya, tinggal kita pilih aja, menyesuaikan gambar. Nah, kurang lebih buat menentukan garis, kemudian kotak, lingkaran. Kalau lingkaran kita bisa pakai yang circle. Ini klik dulu. Nah, kita pakai circle, tinggal kita tentukan aja. Tinggal kita ikuti dari layout. Nah, kita tinggal pakai perintah circle. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita jiplak semua gambar, kurang lebih nanti hasil akhirnya itu bisa kita lihat pada gambar yang sudah kita buat. Nah, kemudian di sini kita bisa input teks. Gimana sih cara buat misal kita mau input tulisan di sini? Nah, caranya itu adalah seperti ini. Kita bisa tulis atau kita ketik teks. Nah, kita klik di sembarang tempat. Nah, kita tulis apa yang kita mau, misal grid building. Nah, setelah selesai, kita mau atur besar kecilnya tulisan, kita bisa atur juga di properties, klik kanan properties. Nah, ini kita bisa atur di height-nya. Misal kita input 2000. Nah, jadi tulisannya menyesuaikan angka yang kita input tadi. Nah, tinggal kita pindahkan ke di mana posisi tulisan ini berada. Misal contohnya buat pindahin kita bisa ketik move atau M, enter, kita klik. Misal kita pindahin ke sini. Nah, setelah selesai, kurang lebih gambar yang kita hasilkan seperti ini ya. Oh ya, yang terakhir misal kita mau buat garis putus-putus untuk menentukan batas luar dari layout seluas 6 hektar itu tadi. Nah, untuk menentukan garis putus-putus, kita bisa pilih line. Nah, misal kita nah, untuk biar lurus kita bisa klik pencet F8 ya. Nah, ini kita tentukan di dimensi yang udah kita pilih tadi. Nah, ini karena garis putus-putusnya terlalu rapat, kita bisa edit juga ya. Misal kita mau biar dia jarang. Nah, kita edit di line type. Nah, jadi garis putus-putusnya tidak terlalu rapat. Nah, ini kita bisa edit di
line type. Nah, biar dia fit. Oke, jadi untuk menentukan garis putus-putus bisa kita lakukan proses seperti yang sudah kita jelaskan. Nah, setelah gambar jadi, setelah proses penjiplakan sudah selesai, kemudian kita menentukan etiket. Oke, langkah selanjutnya kita sekarang membuat etiket gambar. Nah, pertama kita pilih dulu kotak atau rectangle. Nah, ini kita kotaknya mau buat seukuran A3. Nah, ukuran A3 itu 420 kali 297 mm. Nah, kita setting ukurannya. Nah, ini sudah seukuran kertas A3. Nah, kemudian dimana kita mau masukin gambar layout tadi ke dalam etiket ini. Nah, kita setting di skalanya. Jadi nanti kita buat skala etiketnya ini sesuai dengan skala gambar. Nah, untuk proses skala dari kotak ini, jadi kita mau buat ukuran kotak ini seukuran sama layout layout yang udah kita buat. Jadi layoutnya ini kita ambil batas keluar atau dimensi terpanjang dari layoutnya. Nah, ini kita dapat 345 meter. Nah, kemudian kita tambah kurang lebih 100 meter. Di sini kita fungsinya buat apa penambahan ini? Untuk tempat pembuatan identitasnya nanti. Jadi 345 ditambah 100 itu berarti ukuran kotak yang akan kita buat itu sebesar 445. Nah, kemudian kita buat skala kotaknya seukuran gambar. Jadi kita ketik scale atau SC. Nah, ini kita input, kita pilih dulu sebelumnya base pointnya. Nah, ini kita input angka, jadi 445 dibagi sama 0,42. 0,42 ini kita dapat dari panjang dimensi kotaknya. Jadi hasilnya itu sebesar 1059,5238. Enter. Nah, kotaknya sudah sesuai skala. Nah, ini kita pindahkan, kita sesuaikan sama gambar. Nah, kemudian untuk tempat etiket kita tinggal tambah garis. Nah, kita tambahkan garis di posisi sini. Nah, untuk identitas kita tinggal tambahkan garis-garis sesuai dengan apa yang kita mau buat identitas di dalam sini. Kurang lebih hasilnya nanti seperti ini. Oke, setelah selesai proses pembuatan etiket, sekarang kita melakukan plotting. Kita plot gambar ke dalam bentuk PDF. Nah, ini kita edit plotternya. Nah, kita pilih ke dalam bentuk kertas A3. Nah, ini kita edit bentuk plotnya agar tetap di center.
Nah, ini kita orientasinya kita pilih landscape supaya dia fit di dalam kertasnya. Ini kita pilih window. Kemudian kita preview terlebih dahulu. Nah ini sudah dalam bentuk PDF ya teman-teman. Jadi hasil plottingan kita ke dalam gambar PDF ukuran A3. Nah, untuk skala dari gambar ini itu kita udah menyesuaikan skalanya tadi ya dari awal. Di skalanya itu 1:1. Jadi artinya 1 meter gambar yang ada di AutoCAD itu nanti akan seukuran dengan 1 meter yang ada di dalam Google Earth. Nah, ini kita save dulu dokumennya. Oke, buat penjelasan mengenai WWTP layout dari tugas nomor 1 udah selesai, dan hasil akhirnya kita bisa lihat seperti ini. Ini sudah dalam plottingan layout pada kertas A3. Oke, kita masuk ke tugas yang nomor 2. Nah, dalam pembuatan flow diagram ini, karena pada tugasnya itu tidak ada skala dan tidak harus menunjukkan dimensi, maka kita pakai metode Jiklak. Nah, ini kita udah ngambil contoh gambar flow diagramnya dari referensinya. Nah, kalau buat pembuatan seperti kotak, kemudian lingkaran, atau pembuatan garis, nah itu kurang lebih sudah kita jelaskan pada tugas yang pertama. Kalau kotak kan bisa menggunakan rectangle atau circle untuk pembuatan lingkaran. Kemudian di sini ada panah, itu gimana cara pembuatannya? Itu kita bisa ketik lead untuk panah. Nah, tinggal kita ketik. Kita klik, kita enter. Nah, kemudian kita enter sekali lagi, kita pilih none. Nah, jadi buat proses pembuatan arah panah bisa seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kalau kita mau balikin arahnya. Nah, ini tinggal kita setting buat arahnya, mau kita setting kanan atau setting kiri. Nah, itu bisa kita setting. Nah, ini contoh buat copy lingkaran ini. Kita tinggal copy aja. Kita tinggal copy mengikuti ukuran dari gambarnya. Nah, misal kita contoh cara pembuatan lingkaran yang tadi. Nah, terus kita copy. Kita ketik copy, kemudian kita klik senternya. Nah, tinggal kita mengikuti contoh pada gambar flowchartnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kurang lebih hasil akhirnya seperti ini untuk proses flowchart. Oh ya, ini kalau misal panahnya kita mau buat
buat garis putus-putus juga bisa. Itu settingnya kurang lebih juga sama seperti yang kita udah contohkan pada tugas pertama. Ini kalau terlalu rapat kita tinggal klik kanan properties. Nah, kita tinggal setting lantatnya. Nah, jadi setelah semua gambar kita jiplak atau kita ikuti pada referensi, kurang lebih jadi hasil akhirnya seperti ini. Untuk etiketnya kita bisa copy dari etiket yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi nanti etiketnya sebagai contoh kita copy. Nah, ini kita copy, kita klik base point-nya. Nah, untuk flowchart-nya kita tinggal posisikan aja di dalam etiket supaya dia fit di dalam etiketnya. Jadi posisinya nggak terlalu ke atas, nggak terlalu ke bawah. Jadi kita posisikan aja sesuai pada etiketnya. Nah, kurang lebih untuk tugas pembuatan flowchart pada tugas kedua sudah selesai. Jadi hasil akhirnya bisa kita lihat pada gambar berikut. Nah, kemudian kita masuk ke tugas yang ketiga, di mana di sini kita membuat suatu detail gambar dari screw slide press. Nah, di sini karena dalam tugasnya itu tidak ada skala, namun pada gambar kita buat dimensinya. Jadi kita di sini bisa menggunakan di sini saya menggunakan metode jiplak untuk membuat gambarnya. Yang pertama kita atur unitnya dulu. Kita ketik unit. Nah, kita buat mengatur drawing unitnya. Untuk precision kita pilih 0. Kemudian di sini unit skalanya kita pilih dalam milimeter. Nah, setelah kita mengatur unit, nah di sini itu ada beberapa gambar, di mana yang gambar atas ini merupakan gambar tampak atas, kemudian yang ini merupakan gambar tampak samping, dan ini gambar tampak kiri, dan ini gambar tampak kanannya. Jadi untuk proses pembuatan drawingnya, seperti dalam pembuatan kotak, kemudian pembuatan circle, line, atau dalam pembuatan garis lengkung, itu kurang lebih prosesnya sama seperti yang udah kita jelaskan pada tahap pertama pada gambar layout. Nah, jadi kita di sini tinggal mengikuti gambar dari sumber referensi yang udah kita cari. Nah, misal pada gambar tampak atas, ini dalam pembuatan lingkaran atau circle, kita tinggal klik circle dalam pembuatan. Nanti kita sesuaikan aja ukurannya. Kalau buat circle-nya dalam jumlah yang banyak, kita tinggal copy circle yang ini. Kemudian kalau kita mau membuat garis panjang, kita bisa menggunakan line. SMS 8 supaya garisnya lurus.
Nah, kemudian kalau kita mau membuat kotak, kita bisa menggunakan rectangle. Nah, kalau yang ini itu kita bisa pakai garis lengkung. F8. Kurang lebih untuk prosesnya sama. Nah, ini kita bisa tinggal copy aja untuk pembuatan garis lengkungnya. Nah, kurang lebih untuk gambar tampak atas seperti itu. Nah, nanti dari gambar ini kita bisa tarik panjang dimensinya. Misal kita contohkan dimensi ini. Nah, untuk pembuatan dimensi kurang lebih sama seperti yang sudah kita contohkan pada video sebelumnya. Nah, kemudian untuk gambar tampak samping, ini juga prosesnya sama seperti yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, untuk detail gambar yang ini contohnya kita tinggal tarik gambar kotak, tinggal kita sesuaikan aja. Nah, ini tinggal kita copy. Nah, tinggal kita sesuaikan aja seperti contoh yang ada pada referensi. Begitupun untuk gambar-gambar yang lain. Nah, setelah kita melakukan proses jiplak, itu kurang lebih hasil akhirnya seperti ini. Nanti untuk etiket juga kita bisa copy dari etiket yang sudah kita pakai pada gambar 1 atau tugas 1 dan tugas 2. Jadi tinggal kita copy dan detail gambar yang sudah kita buat ini tinggal kita posisikan supaya gambarnya itu fit di dalam kertas A3, seukuran A3. Nah, seperti ini ya teman-teman, kurang lebih dalam pembuatan circle, kemudian line, ataupun dalam pembuatan lingkaran dan lain-lain itu kurang lebih sama seperti yang udah kita jelaskan pada video sebelumnya. Tinggal bagaimana cara kita buat mengaplikasikannya, misal kayak copy supaya line-nya itu banyak dan sebagainya. Nah, itu tinggal kita sesuaikan aja seperti contoh yang udah kita ambil referensi gambarnya. Nah, setelah kita menjelaskan mengenai bagaimana proses pembuatan tugas AutoCAD tadi, kita perlu tahu juga nih teman-teman, bagaimana sih proses pengolahan air limbah di WWTP Bad-Windspil Seneca Knolls ini. Nah, jadi bisa kita lihat pada layout ini, dalam WWTP ini terdapat beberapa unit proses. Yang pertama di sini ada grid system, kemudian ada proses digester, kemudian di sini juga ada proses primer clarifier system. Nah, di sini ada aeration tank tahap 1 dan tahap 2. Kemudian di sini ada settling tank clarifier tahap 1 dan tahap 2. Kemudian di sini
proses disinfeksi sistem dengan menggunakan klorin. Dan ini ada tempat proses pengolahan selat atau lumpurnya. Kemudian di sini tempat penyimpanan oksigen murni. Kemudian ini ada tempat proses thickeners atau pengentalan. Dan ini bagian office dan bagian depan. Nah, setelah air limbah diproses, nanti proses akhir dari air limbah tersebut akan dibuang ke Sungai Seneca. Jadi di sini itu aliran menuju ke Seneca River. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana proses awal hingga akhir, kita bisa lihat di layout di flowchartnya. Nah, ini air limbah. Air limbah itu masuk ke dalam ruang screening. Jadi nanti ruang screening ini juga akan terhubung sama pumping room. Nah, di dalam ruang screening ini terjadi proses penyaringan air limbahnya itu. Ini nanti setelah air limbah diolah, air limbah akan dipompa menuju ke aerated grid removal system. Nah, di sini itu nanti air limbah yang mengandung grit atau pasir itu akan dipisahkan. Jadi di sini terjadi proses pemisahan pasir sebelum air limbah dipompa menuju ke primary clarifier system ke sini. Nah, kita masuk ke bagian ini. Nah, di sini itu terjadi proses pengendapan padatan. Jadi padatan-padatan atau pasir-pasir yang belum tersaring di sini itu nanti dia akan mengendap di sini dan dikumpulkan. Nah, setelah dia mengendap dan dikumpulkan, kemudian si padatan atau material-material seperti scale atau enggak buih, nah seperti itu, nah itu akan dipompa menuju ke cyclone degrader sebelum nanti dia masuk ke proses thickener. Sedangkan aliran air limbah lain itu juga akan dipompa menuju ke first stage pure oxygen aeration tank ke sini. Jadi ini proses aerasi tahap pertama dengan menggunakan oksigen murni. Nah, di sini itu aeration tank itu dia diberi dosis ferrous klorida. Jadi ferrous klorida ini dia berfungsi untuk membantu menghilangkan fosfor. Nah, setelah ferrous klorida di input atau dimasukkan ke dalam proses aerasi tank, nah air limbah kemudian mengalir ke clarifier tahap 1. Secondary clarifier. Nah, di sini itu lumpur aktif yang mengendap itu nanti akan dikumpulkan dan disalurkan. Jadi proses penyalurannya itu dengan cara disedot. Disedotnya oleh siapa? Oleh secondary clarifier ini. Jadi proses secondary clarifier itu menyedot lumpur-lumpur aktif yang mengendap. Jadi di sini setelah dia nyedot si lumpur aktif, air limbahnya kemudian akan mengalir ke tangki aerasi tahap kedua. Nah, biasanya tangki aeration tank itu juga berfungsi sebagai treatment biologi biasanya. Tapi di sini second stage aeration tank ini dia difungsikan sebagai untuk pengupasan CO2 atau stripping CO2, di mana nanti dia untuk menyesuaikan pH limbahnya. Nah, setelah pH limbah disesuaikan, air limbah nanti akan mengalir ke secondary clarifier tahap kedua.
Jadi di sini ada beberapa tahap ya, ada tahap 1 sama tahap 2. Nah, di clarifier tahap 2 ini dia fungsinya kurang lebih hampir sama dengan first stage secondary clarifier. Jadi di sini dia prosesnya lumpur aktif yang mengendap dikumpulkan, kemudian disalurkan oleh clarifier ini, dan nanti akan dialirkan menuju ke distribution box. Nah, nanti di clarifier ini juga itu terdapat skimmer. Nah, skimmer ini fungsinya dia untuk ngumpulin dan menyalurkan material seperti scale ataupun seperti buih atau pasir yang masih terkandung di dalam air limbah itu nanti dia akan dikumpulkan dan disalurkan menuju ke pit atau sejenis lubang gitu untuk kemudian dibuang. Nah, sedangkan air yang diolah itu nanti dia akan mengalir ke sistem disinfeksi. Nah, sistem disinfeksi ini di sini itu dia natrium hipoklorit itu dia dimasukkan menuju ke chlorine contact tank. Dan dicampur. Jadi di sini terjadi proses pencampuran dengan menambahkan natrium hipoklorit. Jadi sistem disinfeksi di sini itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu terdiri dari sistem transfer, bahan kimia, sistem penyimpanan, kemudian ada sistem bangunan umpan bahan kimia. Nah, itu tempatnya ada di sini. Nah, nanti setelah air limbah diolah dengan sebelumnya dilakukan penambahan natrium hipoklorit, itu nanti air limbah akan dibuang menuju ke Seneca River. Sedangkan air limbah yang dialirkan ke kemudian air limbah juga di sini akan dialirkan ke practitioners. Ini bisa disebut sebagai sludge handling facilities. Jadi di sini itu ada practitioners, ada digester, ada post-thickeners. Nah, ini di sini itu lumpur primer dan lumpur aktif limbah itu nanti dikumpulkan dari clarifier tadi. Dari sini itu akan dikumpulkan di practitioners di sini. Nanti lumpur secara bertahap dari practitioners ini akan diteruskan ke digester. Nah, di digester ini kemudian mengalir ke post-thickener. Si air limbahnya itu nanti akan mengalir ke post-thickener. Dimana di sini post-thickeners ini berfungsi sebagai proses untuk mengentalkan dan menyimpan lumpur sebelum lumpur dikirim ke pre-filter press dan diangkut untuk ke TPA untuk pembuangan akhir. Nah, untuk screw sludge press, alat ini itu cocok untuk digunakan dalam proses pengentalan lumpur ataupun pengeringan lumpur biologis. Nah, kemampuan dalam proses pengentalannya itu bisa mencapai 8% atau dewaternya bisa juga mencapai hingga 25% padatan kering. Nah, jadi sludge press ini juga bisa dioperasikan baik secara otomatis maupun secara manual. Nah, untuk bagian-bagian dari screw sludge press itu di sini bisa kita lihat ada bagian kontrol panelnya. Nah, kemudian di sini ada tempat sludge inlet atau tempat masuknya sludge atau lumpur.
Kemudian di sini juga ada tangki flokulasi, dan ini tempat keluarnya filtrat. Nah, itu untuk secara garis besar bagian-bagian dari skru slot press. Nah, slot press ini mempunyai banyak manfaat atau kelebihan. Sebagai contoh, mesin ini itu mempunyai kecepatan yang lambat. Walaupun dia kecepatan lambat dan tekanannya pun juga relatif rendah, hal tersebut itu menyebabkan biaya pengoperasiannya juga ikut rendah karena konsumsi energi yang terjadi pada proses penggunaan slot press ini rendah. Nah, kemudian yang kedua, manfaat lainnya adalah pengoperasian dan perawatannya pun juga mudah dengan operasi yang mekanis sederhana, dan sistem kontrolnya juga tadi bisa dilakukan secara otomatis, dapat diprogramkan sesuai dengan kebutuhan, jadi dapat memungkinkan untuk dioperasikan selama 24 jam. Manfaat yang ketiga itu bisa kita lihat dari segi bahan dari si alat ini. Nah, skru slot press itu bisa dibuat dari bahan stainless steel. Jadi dengan penggunaan bahan stainless steel ini mempunyai ketahanan yang tinggi, baik itu korosi ataupun terjadinya abrasi, dan ini sangat ideal untuk mengeringkan lumpur ya. Demikian untuk penjelasan mengenai proses WWTP belt with fill Seneca Knowles, dan juga secara garis besar mengenai skru slot press. Nah, hasil akhir dari proses pembuatan AutoCAD kita tadi itu bisa dilihat. Bentar, Nah, ini bisa kita lihat, ini sudah kita jadikan satu dalam bentuk PDF. Yang pertama, tugasnya adalah dalam pembuatan layout seluas 6 hektar. Yang kedua, itu kita membuat flow chartnya dari proses yang ada di WWTP ini. Dan terakhir itu kita membuat detail drawing dari skru slot press. Terima kasih atas waktunya. Apabila terdapat kesalahan baik dalam proses penyampaian materi maupun penyampaian cara pembuatan AutoCAD, itu teman-teman bisa memberikan kritik dan masukan ataupun saran yang dapat membangun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.